Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kasus meninggalnya seorang pelajar gara-gara jalan yang berlubang. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Saudara, seorang pelajar meninggal dunia usai terjatuh dari sepeda motornya. Korban jatuh diduga menghantam jalan berlubang di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada Senin pagi. Ibu korban histeris saat tiba di lokasi kejadian. Ya, jadi benar-benar sangat kasihan sekali ibunya ketika menemukan anaknya itu meninggal gara-gara kecelakaan di jalan gitu. Jadi jalan berlubang ini emang membuat tidak nyaman ya pengendara jalan, apalagi motor yang harus menjaga keseimbangan ketika melewati jalan berlubang itu mungkin bisa oleng dan terjatuh. Nah, kalau terjatuh itu sangat berbahaya ya, karena yang namanya jalan gitu kan, yang ada kendaraan di belakangnya mungkin ataupun jatuhnya keras gitu kan, itu kan bisa membuat korban tadi itu terluka gitu ya, para pengguna jalan yang melewati jalan tersebut, jadi nggak aman gitu kan ya. Jadi ini masalah juga ketika jalan yang berlubang tidak segera diperbaiki. Ya, kasihan tuh ya ibunya tuh. Ibu korban histeris mengetahui anaknya meninggal dunia, saudara, dalam perjalanan menuju sekolah. Korban berinisial A, siswa SMK Negeri di Jakarta, terjatuh dari sepeda motornya di Jalan Matraman Raya menuju Salemba. Korban mengalami kecelakaan di Jalan Matraman Raya. Sepeda motor korban menghantam lubang jalan yang menyebabkan korban terjatuh. Diduga korban mengalami benturan keras di bagian kepala hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban. Jadi kayak misalnya kecelakaan juga tuh tergantung dari ini ya, kecepatan sama di mana kena ya, atau bagian vital yang kena gitu. Kalau misal bagian vitalnya itu kepala gitu ya, ataupun saraf pusat, itu sangat berbahaya sekali dan bisa langsung meninggal di tempat gitu. Misalnya kalau di kepala itu mungkin geger otak dan sebagainya, itu kan bisa mengancam nyawa. Kalau misalnya bagian lain yang jatuh, misalnya tangannya atau kakinya, ya mungkin dia bisa baret ataupun patah gitu ya gara-gara kecelakaan tadi. Jadi tergantung nih jatuhnya kena apa atau kecepatannya. Kalau misalnya sangat cepat dan yang kena itu vital, itu bisa sampai meninggal seperti ini ya. Ya namanya di jalan kan kita nggak bisa ngatur jatuhnya bagaimana. Kalau misalnya kepala duluan ya bisa sangat fatal sekali. Tugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tuh ya. Tuh kasihan banget tuh. Ikutin pelakabri dua, ikutin pelakabri ring-ringan. Mungkin di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, yang keseimbangan jatuh langsung, nusuk gini palanya. Oh tuh. Iya dong, diri. Yang putih ini hujan, dia kencang bawahnya, dia lubang dan lubang sering kejadian sih. Insiden jatuhnya pengendara motor juga pernah terjadi pada Januari lalu, saudara. Peristiwa itu terekam dari salah satu mobil warga saat melalui jalan di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, saudara. Jalan rusak dan berlubang kerap muncul usai hujan terjadi di Jakarta. Aspal rusak lantaran terendam banjir. Sangat berbahaya sekali ya. Jadi ya kerekam, bisa kelihatan tuh dari rekaman kayak ketika melewati lubang tadi itu membuat motornya tuh oleng, dan kalau udah oleng begini gitu ya, itu bisa sangat berbahaya kalau udah jatuh ya. Kalau udah jatuh tadi ya, kalau mobilnya tadi nggak sempat ngerem gitu ya, mungkin ketabrak gitu ya yang jatuhnya ini sih pengendara motornya. Makanya di jalan tuh emang harus waspada iya gitu ya, terus harus berhati-hati gitu, jangan sampai kita menjadi korban gara-gara nggak waspada ada jalan berlubang ataupun tidak menjaga keseimbangan ketika naik motor gitu. Jadi kita harus benar-benar terus mengawasi jangan sampai hilang fokus di jalan. DKI Jakarta merespons permasalahan jalan berlubang yang kerap terjadi di musim penghujan. Kita berdiskusi dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan tata kelola, Mas Nirwono Yoga, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Nirwono. Selamat petang Mas Yasir, apa kabar? Ini
kabar baik, tapi ada duka juga yang terjadi di Matraman gitu. Seorang ibu harus kehilangan anaknya karena kecelakaan akibat jalan berlubang begitu. Dari Pemprov DKI Jakarta sendiri, bagaimana memantau fasilitas jalan yang ternyata akhirnya membahayakan warganya sendiri? Ya, betul Mas Yasir. Yang pertama tentu pemerintah DKI Jakarta mengucapkan duka yang mendalam ya atas tewasnya Ananda akibat kecelakaan jalan berlubang ya. Pak Gubernur memberikan perhatian sangat serius kepada korban dan sudah memberikan instruksi kepada OPD terkait untuk membantu keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, evaluasi tadi pagi ya kepada seluruh jajaran, termasuk dalam hal ini tentu Dinas Bina Marga ya yang membawai tata kelola perbaikan jalan ya, mendapat arahan langsung ya untuk segera melakukan respon cepat perbaikan jalan seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan ini juga meliputi tidak hanya dari tingkat dinas, tetapi tingkat dinas, suku dinas sampai dengan kesatuan pelaksana, Mas Yasir. Jadi kalau jadi kayak gara-gara viral kali ya, kejadiannya mungkin jadi cepat kerjanya, ini yang jadi masalah. Tunggu korban dulu gitu baru dikerjakan, harusnya dari awal gitu ya. Kalau misalnya ada yang rusak ataupun yang membuat tidak nyaman warganya, harus segera dicepat atau nggak cari solusinya lah, sehingga ya nggak perlu nunggu korban dulu ataupun viral dulu baru dikerjakan ya, baru bergerak gitu. Jangan sampai pemerintah tuh reaktif, harusnya menjadi solutif gitu ya, memberikan solusi dari masalah yang ada. Jangan nunggu masalah menjadi besar dulu baru dikerjakan. Beberapa lokasi yang kami pantau di lapangan, teman-teman terutama pasukan kuning, kalau warga masyarakat bisa melihat dengan mudah, pasukan kuning disebar ke seluruh wilayah DKI Jakarta untuk segera melakukan perbaikan belum permanen ya, perbaikan sementara terutama, yaitu perbaikan jalan-jalan di jalan utama ya yang dilalui banyak mobilitas untuk segera dilakukan perbaikan sementara. Kenapa? Karena kalau lihat dari kondisi jalan yang berlubang ini memang belum bisa diperbaiki secara permanen, Mas. Oke. Yasir. Mas Nirwono? Ya, pertimbangannya cuaca ya, cuaca. Karena ini masih bulan masih hujan, maka perbaikan jalan dilakukan sementara agar nanti pada saat musim kemarau segera dilakukan perbaikan jalan secara permanen. Memang ini Mas Nirwono, ya maaf saya potong, yang ingin saya tanyakan adalah pendataan jalan-jalan berlubang yang terjadi ini sudah jauh sebelumnya memang sudah dilakukan atau merespons adanya kecelakaan yang baru saja kita saksikan? Jadi pertanyaan. Ya, kalau dari data kami ya dari Dinas Bina Marga itu sudah dilakukan sejak bulan Desember akhir ya. Kemudian dilakukan pendataan ulang pada saat Januari dan kemudian pada saat hujan lebat minggu lalu ya, 2 minggu lalu untuk memperbaharui data ya, perbaikan data jalan-jalan yang rusak. Bisa dipastikan dari kajian ini akan segera dilakukan prioritas perbaikan jalan, terutama jalan-jalan lalu lintas yang dilalui oleh banyak kendaraan. Memang persoalan utamanya adalah hampir sebagian besar jalan yang rusak ini kan akibat tergenang banjir, di mana secara konstruksi aspal tadi dengan mudah mengelupas dan membuat lubang. Tetapi yang tadi saya katakan, karena ini masih ada musim hujan, perbaikan tidak bisa segera dilakukan secara permanen karena pertimbangan secara konstruksi aspal yang ada sekarang ini kan tidak akan bisa melekat dengan baik kalau itu dilakukan saat musim hujan. Nah, antisipasinya apa yang dilakukan Mas Nirwono? Karena kalau lah perbaikan secara permanen belum dilakukan, tapi secara sementara begitu. Tapi ini pengalaman saya ketika kemarin begitu melewati jalan di daerah Sudirman saja itu banyak jalan-jalan yang berlubang. Tidak diberikan tanda begitu. Kalau seandainya sebagai pengguna jalan kalau melihat ada tanda di situ kan tentu kita bisa menghindar. Tapi sayangnya itu juga saya tidak lihat begitu. Yang dilakukan apa nantinya? Betul. Jadi ada 3 langkah ya yang diinstruksikan atau diarahkan. Yang pertama tadi betul Mas Yasir, seluruh jalan-jalan yang berlubang, apalagi dalam bentuk lubang yang cukup besar, itu akan segera diberikan tanda, baik itu secara teknis di lapangan biasanya dicat ya, dengan tanda-tanda pengaman untuk agar kendaraan menghindari lubang tersebut. Itu yang langkah pertama dilakukan. Kemudian yang kedua, tentu selain melakukan pendataan langsung di lapangan, laporan-laporan dari masyarakat lokasi-lokasi yang belum terdeteksi, itu segera dilakukan tinjauan lapangan untuk segera dilakukan perbaikan sementara tadi. Nah, ketiga, ke depan ini tentu akan segera diinformasikan secara berkala nih Mas Yasir ya, lokasi-lokasi mana saja yang jalannya masih banyak jalan berlubang agar terutama pengguna jalan lebih waspada sambil dilakukan perbaikan sementara tersebut. Kira-kira itu, Mas Yasir. Ada tidak mekanisme pelaporan yang juga akhirnya melibatkan warga Jakarta? Penting sekali itu ya. Ya, ada sekali ya. Jadi
tentu masa Jakarta mengenal Jaki ya, yang dikelola oleh Diskominfo untuk menerima laporan langsung ya dan quick respon terhadap titik-titik perbaikan jalan ya. Terus kemudian juga nanti masyarakat bisa langsung memantau apakah dalam waktu sekian jam misalnya laporan dari warga masyarakat tadi itu segera direspon apa tidak, Mas Yasir. Artinya perbaikan jalan ya, sehingga masyarakat bisa melakukan komplain jika dalam waktu sekian jam misalnya jalan tersebut tidak segera diperbaiki oleh terutama teman-teman dari Satpol Bina Marga. Ya, jadi butuh juga ya itu namanya kayak apa ya, komunikasi dua arah gitu, nggak cuma dari pemerintah doang nih yang apa ngurusin, tapi dari masyarakat juga boleh berpendapat, oh ini ternyata jalannya masih banyak nih yang rusak di mana aja gitu. Nah itu kan bisa menjadi solusi juga gitu, karena pemerintah tuh nggak bisa tuh langsung mendata seluruhnya langsung, dan nggak bisa update apa ya secara real time gitu. Dan update-update dari warga yang menggunakan jalan itu biasanya menjadi data yang penting untuk apa ya progres tambahan lah, buat tambahan yang masih belum ada di database pemerintah. Jadi kalau kalian nemuin jalan yang rusak ya segera laporkan ke pemerintah gitu, supaya nanti bisa segera diperbaiki gitu. Kalau misalnya nggak diperbaiki ya kalian bisa protes ya, kayak karena itu hak kalian gitu kan. Kalau udah bayar pajak, kalian udah bayar ke pemerintah gitulah lewat pajak kan tadi. Nah pemerintah harus apa ya mengembalikan pajak kalian dengan memperbaiki fasilitas yang ada termasuk jalan ini gitu ya. Dan kita harus tahu juga bahwa jalan ini kan rusak gara-gara terendam air terus ya, berarti nggak cuma jalan yang harus diperbaiki, dari sistem irigasinya mungkin supaya si jalan ini tuh tidak terendam terus dan menyebabkan kerusakan tiap tahun ya, atau enggak mungkin diganti gimana bahannya biar lebih kuat gitu terhadap banjir gitu kan. Nah gitu, mungkin nggak cuma di jalannya aja yang salah, tapi dalam masalah konstruksinya gitu, dalam masalah pengairannya itu juga masih jadi masalah ketika membangun jalan. Misal jalannya harus ditinggikan gitu, terus irigasinya bagian gotnya itu diperdalam supaya ketika terjadi air yang banyak itu tidak menggenangi jalannya, tapi bisa dialirkan ke tempat yang seharusnya air itu ngumpul gitu. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari ya. Jadi Kita harapkan solusinya. ini perbaikan sementara ya, minimal ini langkah pertama yang sudah dilakukan dapat segera dilakukan ya. Terima kasih Ya, staf betul, khusus Mas Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata sama-sama, kota, Mas Yasir. Mas Nirwono Yoga Ya. telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat, Mas. Oke, jadi mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang kasus pelajar yang meninggal gara-gara jalan yang berlubang. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.